Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Robi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat MKTV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini saya Rara Sarah dapat kembali menemani sahabat MKTV semua dalam program Cerita Muslimah. Ya, Sobat MKTV, ketika kita mengetahui hakikat diri ataupun esensi penciptaan diri kita yaitu sebagai ibadah lah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus siap dengan segala sesuatunya, yaitu ada perintah yang diberikan, ada larangan juga yang diberikan kepada kita, ada hak dan kewajiban. Masya Allah sahabat MKTV, insya Allah selama di pertemuan kali ini kita insya Allah akan belajar tentang bahwasanya tidak ada beban yang di luar kesanggupan kita. Walaupun sahabat MKTV saat ini kita menjalani kehidupan dengan berbagai macam ujian ataupun ujian kehidupan. Ada yang Allah berikan ujian dengan kesenangan, ada yang Allah berikan ujian dengan kesulitan. Tapi insya Allah semua itu adalah sebagai jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih jelas lagi sahabat MKTV tentang pemahaman kita bahwa sesungguhnya benar-benar tidak ada ujian di luar kesanggupan, kita akan belajar bersama dengan Bunda Hairati. Beliau sudah bersama kita. Disapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah, Alhamdulillah. Kita juga sekaligus memberikan semangat kepada sahabat-sahabat yang tengah diuji sakit. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Bahwasanya tidak akan pernah putus asa. Karena segala sesuatunya itu Allah yang kuasa menghendaki ya Bunda ya. Amin. Nah, tentang belajar hari ini, tiada beban di luar kesanggupan. Nah ya ini Bunda boleh nih, karena memang paling banyak disitir gitu ya dari satu ayat pamungkas di Al-Baqarah terakhir. Nah itu kan jelas sekali ya Bunda ya. Tapi kalau misalnya sudah dijalanin gitu ya Bunda, ujian kesulitan tuh kayaknya bakal lebih kerasa gitu loh. Ini kenapa sih nggak ada akhirnya? Atau kalau misalnya ada juga orang bijak yang bilang, kalau belum dirasa baik itu belum berakhir. Jadi tinggal kita aja katanya gitu mau memandangnya seperti apa. Tapi tentu kan dalam ketentuan syariat sudah dipahami ya Bunda ya gitu loh. Kita ada panduannya dan kita juga mudah-mudahan di sini bisa lebih terbuka lagi pikiran kita tentang bahasan tiada beban di luar kesanggupan. Tafadhol Bunda. Ya baik, terima kasih Teh Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala lisadina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, maha suci Allah, maha baik Allah mempertemukan kita kembali pada hari ini di acara Cerita Muslimah MKTV. Begitu banyak cerita khususnya bagi para muslimah. Insya Allah siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada episode kali ini, termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberikan pemahaman tentang agamanya dengan syarat harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan, diamnya kita, geraknya kita, bicaranya kita, kemudian hidup matinya kita, yang kita rahasiakan atau yang kita tampakkan, kita harus betul-betul meluruskan niat bahwanya semua karena Allah, karena untuk Allah saja gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa MKTV yang Allah sayangi, Allah rahmati, ada satu ayat yang saya akan bacakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya adalah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,
niscaya Allah memperhitungkannya bagimu dan Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini ada satu kalimat ya, yang ini membuat para sahabat itu merasa sangat risau ya. Kemudian mereka terasa sangat berat dengan ayat ini. Itu di mana siapapun yang dia menyatakan apa yang ada di dalam hatinya ya, atau dia menyembunyikannya, itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi sahabat dengan turunnya ayat ini terasa sangat berat. Lalu mereka datang kepada Rasulullah ya, untuk menyampaikan, gimana ya Rasulullah, sementara lintasan pikiran, lintasan hati, kemudian bisikan nafsu itu selalu ada. Kalaulah itu diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat, betapa mereka itu sangat takut. Karena mereka sudah di level sangat peka ya. Jadi segala sesuatu yang akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat itu nanti membuat mereka tuh khawatir. Ya, mereka sangat risau, ini gimana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, bersabda, sami'na wa ta'na. Ya, minta ampunlah kepada Allah. Kita tuh akan kembali kepada Allah gitu ya. Lalu para sahabat membaca ayat ini sambil mereka itu lidahnya tuh keluh gitu lah. Nah, saking takutnya, kemudian mereka tetap taat kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat terakhir ya, yang ini sering kita bacakan ya. Kita berdoa ada di sini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini yang doa yang sering kita baca. Yang kita itu banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu. Ayat ini turun memang dikhususkan gitu ya pada peristiwa ini tadi. Saat sahabat itu risau pada saat ayat 284 itu turun. Tapi kemudian dengan kasih sayang Allah menurunkan ayat yang 286 ini. Ya, yang Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Allah tidak akan bebani kita di luar kesanggupan kita. Nah, ayat ini memang khusus, tetapi secara umum, kaidah umum, di sini beban itu tidak sekedar tadi lintasan hati saja. Ini kan ada beban di luar kendali manusia ya, yang itu selalu ada, nafsu kita, hati kita, itu selalu akan ada. Nah, ayat ini secara umum tidak khusus untuk yang ada di lintasan hati ini. Tetapi disebutkan bahwasanya ada beban-beban yang memang itu di luar kemampuan kita, di luar yang tadi itu, yaitu terkait dengan syariat gitu ya, hukum syariat. Nah, para pemirsa MKTV yang semoga Allah muliakan gitu ya, Imam Qurtubi itu menafsirkan, Allah menggariskan dia tidak akan membebani hambanya dengan amalan hati dan anggota tubuh, anggota badan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tercetus di dalam hati. Karena kita setiap detik tarikan nafas itu lintasan hati akan selalu ada gitu ya. Nah, di sini ayat tersebut memang tadi ya saya katakan memiliki khusus untuk turunnya ayat 284 itu. Tetapi secara umum sebetulnya ada beban-beban yang memang itu di luar kemampuan manusia. Di sini beban itu
dibagi kepada dua hal. Nanti saya jelaskan ya. Iya. Ini yang paling dinanti Bun gitu loh, karena memang harus dipahami, diberikan penjelasannya agar ketika menjalani agama ini terasa bahwasanya memang itu mudah gitu loh. Untuk hamba-hamba Allah itu adalah mudah. Baik Bunda, ditahan terlebih dahulu, dan untuk sahabat MKTV yang penasaran untuk kelanjutannya, beban apa saja yang memang ada dalam syariat kita, untuk itu tetap bersama kami. Kita kembali selepas beberapa informasi dari relasi yang berikut ini.